Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Cici Herlina. Di sini saya akan membahas tuntas materi matematika mengenai nilai optimum fungsi objektif. Nah, jadi agenda yang akan kita bahas pada kali ini, yang pertama itu ada fungsi objektif, yang kedua metode uji titik pojok, dan yang ketiga yaitu metode garis lidik. Baik, kita ke pembahasan yang pertama mengenai fungsi objektif. Nah, fungsi objektif atau fungsi tujuan dalam pembuatan model matematika itu dinyatakan dalam bentuk Z sama dengan AX plus BY. Bentuk Z AX plus BY yang akan dioptimumkan. Nah, dioptimumkan itu artinya dimaksimumkan atau diminimumkan. Disebut juga fungsi objektif. Jadi, fungsi objektif dari program linier adalah fungsi Z sama dengan AX plus BY yang akan ditentukan nilai optimumnya. Misalnya sebagai berikut. Nah, fungsi objektif memaksimumkan Z sama dengan X plus Y. Jadi fungsi objektifnya itu yaitu Z sama dengan X plus Y. Nah, untuk fungsi kendalanya 5X plus 4Y kurang dari sama dengan 20, X plus 2Y kurang dari sama dengan 24. Nah, X Y nya ini harus lebih dari sama dengan 0. Oke, selanjutnya cara menentukan nilai optimum fungsi objektif. Nah, yang pertama itu merumuskan permasalahan ke dalam model matematika. Yang kedua, membuat sistem pertidaksamaan linier yang sesuai. Yang ketiga, menggambarkan kendala sebagai daerah di bidang kartesius yang memenuhi sistem pertidaksamaan linier. Yang keempat, menentukan nilai optimum maksimum atau minimum dari fungsi objektif. Dan yang kelima atau yang terakhir yaitu menafsirkan atau menjawab permasalahan. Oke, selanjutnya kita akan berlanjut ke subbab yang kedua yaitu metode uji titik pojok. Nah, langkah-langkahnya yang pertama yaitu tentukan kendala-kendala dari permasalahan program linier yang dimaksud. Yang kedua, gambarlah daerah penyelesaian dari kendala-kendala dalam masalah program linier tersebut. Yang ketiga, tentukan titik-titik pojok dari daerah penyelesaian tersebut. Yang keempat, substitusikan koordinat setiap titik pojok itu ke dalam fungsi objektif. Dan yang terakhir, bandingkan nilai-nilai fungsi objektif tersebut. Oke, selanjutnya di sini kita akan ada satu contoh ya. Yang pertama itu tentukan nilai maksimum dari penyelesaian sebagai berikut. Nah, fungsi objektifnya ini yaitu Z sama dengan 3X plus 5Y. Nah, untuk metode uji titik pojok, caranya seperti yang sebelumnya kita bahas, yaitu tentang mencari daerah himpunan penyelesaian. Jadi caranya itu kita kan di sini sudah diketahui ada garisnya ya, jadi tinggal dicari saja persamaan atau pertidaksamaannya. Untuk yang garis yang pertama itu adalah 40x plus 20y, dan yang kedua itu adalah 25x plus 25y. Nah, untuk hasilnya ini tinggal kita kalikan saja. Oke. Nah, untuk mencari titik pojok kan kita harus mencari daerah himpunan penyelesaiannya dulu nih. Nah, ketika kita akan mencari daerah himpunan penyelesaiannya, ya berarti kita harus mencari titik potongnya, karena di sini tuh ada titik potongnya itu ada 3, yaitu titik 0,25 dan 20,0. Nah, satu lagi yang belum kita ketahui, kita sebut saja di sini tuh ada titik A. Nah, caranya itu kita eliminasi kedua pertidaksamaan. Nah, ketika akan mengeliminasinya itu kita ubah dulu ke dalam bentuk persamaan sehingga didapat Y-nya itu 10 dan X-nya itu Y-nya itu 10 dan X-nya itu sama dengan 25. Nah, sudah didapat nih, titik yang pertama itu adalah titik 20,0, titik yang kedua itu 0,25, dan yang titik yang ketiga itu 15,10. Nah, kemudian kita substitusikan ke dalam fungsi objektif sehingga didapat
hasilnya itu yang pertama 60, yang kedua 95, dan yang terakhir 125. Nah, pertanyaannya tentukan nilai maksimum, maka kita cari nilai yang paling besar. Nah, nilai yang paling besar itu adalah 125 yang berada di titik 0,25. Oke. Selanjutnya kita ke metode garis lidik. Nah, langkah-langkahnya yang pertama yaitu lukis daerah himpunan penyelesaian dari kendala dalam suatu masalah program linier. Yang kedua itu lukis garis lidik AX plus BY sama dengan K A kali B. Nah, K-nya itu hasil dari A dikali B. Oke, selanjutnya yaitu geser garis lidik tersebut ke kanan dan ke kiri, dan yang terakhir yaitu tentukan nilai optimumnya. Oke, kita berlanjut ke contoh. Contoh, diketahui pertidaksamaan X plus 2Y lebih besar sama dengan 20, 3X plus Y lebih besar dari sama dengan 45, X-nya lebih besar dari 0, Y-nya lebih besar dari sama dengan 0. Dengan garis lidik, tentukan nilai minimum jika fungsi tujuannya yaitu fx, y sama dengan 8x plus 3y. Nah, oke, sebelumnya kita mencari titik potongnya dulu ya. Titik potongnya dari kedua pertidaksamaan sehingga didapat yaitu 0,10, 20,0, 0,45 dan 15,0. Kita masukkan ke dalam diagram kartesius sehingga didapat yang tertera pada gambar seperti itu. Kemudian kita cari daerah himpunan penyelesaiannya. Dengan cara apa? Kita lihat tandanya. Karena tandanya ini lebih besar dari sama dengan semua, sehingga daerah himpunan penyelesaian itu ada di sebelah kanan garis dan menjauhi dari titik 0,0. Oke. Nah, kemudian kita akan membuat garis selidiknya. Nah, untuk menentukan garis selidiknya ini, nah kita tinggal mencari K-nya karena tadi. Nah, K-nya ini kan tadi AX plus BY sama dengan K sama dengan AB. Jadi 8X tambah 3Y sama dengan 24. Kenapa 24? Karena 8 dikali 3 seperti itu. Kemudian titik potongnya sehingga didapat itu seperti hasil yang tadi ya, hasil yang cara yang tadi dengan cara eliminasi ketiga untuk mencari titik potong dari kedua garis tersebut. Nah, daerah himpunan penyelesaian ini kan ada di sebelah kanan, sebelah atas. Nah, kita buat garis lidik, kemudian kita gerakan garis lidik ini mendekati ketiga titik potong tersebut. Nah, untuk titik yang terakhir disentuh maka itu merupakan titik nilai maksimum. Sedangkan untuk nilai minimumnya yaitu garis yang pertama disentuh oleh garis lidik. Nah, ketika kita menggeserkan, titik yang pertama disentuh adalah titik 20,0, yang kedua itu pasti 14,3, dan yang terakhir disentuh itu adalah 0,45. Nah, kemudian setelah kita dapat hasilnya, kita masukkan ke dalam fungsi tujuan sehingga didapat yang pertama ada 160, yang kedua 135, dan yang terakhir yaitu 131. Karena pertanyaan itu tentukan nilai minimum, maka nilai minimumnya itu adalah 131. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu pembahasan mengenai nilai optimum fungsi objektif. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.